Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Nugroho, NPM 1811010045. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi instrumen pengukuran afektif. Yang pertama, pengertiannya yaitu penilaian afektif adalah penilaian yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Penelitian afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif itu akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatian seorang siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkan, kedisiplinannya dalam mengikuti mata pelajaran, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran yang diterimanya, penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru. Yang kedua itu langkah-langkah menyusun instrumen penelitian afektif berkaitan dengan bagaimana cara mengetahui seperti apa sikap dan minat siswa terhadap suatu mata pelajaran atau materi pelajaran. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyusun instrumen penilaian afektif yang menjadi salah satu bagian penting seorang guru. Adapun hal tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu pemilihan ranah afektif yang ingin dinilai oleh guru. Misalnya seperti minat terhadap suatu materi pelajaran. Yang kedua itu penentuan indikator apa yang sekiranya dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana sikap untuk minat siswa terhadap suatu materi pelajaran. Yang ketiga, beberapa contoh indikator yang misalnya dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana sikap dan minat siswa terhadap suatu materi pelajaran, yaitu persentase kehadiran atau ketidakhadiran di kelas. Yang B itu aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Misalnya, apakah suka bertanya atau tidaknya, terlibat aktif dalam diskusi, aktif memperlihatkan atau menjelaskan penjelasan dari guru tersebut. Yang kecil itu penyelesaian tugas-tugas belajar yang diberikan, seperti ketetapan waktu pengumpulan PR atau tugas lainnya. Yang D itu kerapian catatan dan kelengkapan bahan belajar lainnya terkait materi pelajaran tersebut. Nah, yang keempat ini penentuan jenis skala yang digunakan. Misalnya, jika menggunakan skala liter, berarti ada 5 rentang skala, yaitu yang pertama, tidak berminat, yang kedua, kurang berminat, 3, netral, yang keempat, berminat, yang kelima, sangat berminat. Nah, selanjutnya itu yang kelima, penulisan draft instrumen penilaian afektif, misalnya dalam bentuk kuesionernya, berdasarkan indikator dan skala yang telah ditentukan. Yang keenam ini penelaahan dan meminta masukan teman sejawat guru lain mengenai draft instrumen penilaian ranah afektif yang telah dibuat. Yang ketujuh itu revisi instrumen penilaian afektif berdasarkan hasil telaah yang memasukkan ranah sejawat. Yang kedelapan itu persiapan kuesionernya. Yang kesembilan pemberian skor inventory kepada siswa. Yang ke-10 analisis hasil inventory minat siswa terhadap materi pelajaran. Selanjutnya itu yang C, teknik peskoran untuk penilaian afektif. Kayak skor gitu deh. Teknik peskoran itu untuk penilaian ranah afektif dapat dilakukan secara sederhana. Contoh pada instrumen penilaian minat siswa terhadap suatu materi pembelajaran terhadap 10 item. Berarti ada 10 indikatornya. 10 item itu ada 10 indikatornya, maka bila skala yang digunakan adalah skala liter 1 sampai 5, berarti adalah 10 dari 10 item kali 1, dan skor paling tinggi yang mungkin diperoleh siswa adalah 50 dari 10 item dikali 5. Dapat menentukan mediannya, yaitu 10 tambah dibagi 2 atau sama dengan 30. Bila kita membaginya menjadi 4 kategori, maka skor 10 sampai 20-nya itu termasuk tidak berminat. Skor 21 sampai 30 termasuk kurang berminat.
skor dari 32 sampai 40-nya berminat, dan skor 41 sampai 50-nya termasuk kategori yang sangat berminat. Nah, yang D itu tuh contoh instrumen penelitian afektifnya. Itu tuh instrumen afektif tentang minat terhadap materi pembelajaran jinayat dalam mata pelajaran fikih di kelas 10 MAN 1 Bandar Lampung. Nah, ini nih kayak pertanyaan gitu untuk nganuin ke pada diri siswa sendiri itu tersebut. Ada atau tidaknya, apa sangat setuju atau sangat tidak setuju gitu. Nah, yang E itu tuh kata kerja operasional untuk ranah afektif. Penyusunan instrumen penilaian afektif haruslah menggunakan kata kerja operasional dalam indikatornya. Hal tersebut dilakukan agar indikator dapat diminati atau terukur. Menurut taksonomi Bloom, ada 5 singkatan ranah afektif, yaitu yang pertama A1 menerima, yang kedua itu tuh A2 menanggapi, yang ketiga A3 menilai, yang keempat A4 mengelola, dan 5 A5 menghayati. Seperti itu. Saya Lucy Kurnia, NPM 1811010204. Di sini saya akan menjelaskan materi pensekoran instrumen bentuk psikomotorik. Pada umumnya di dalam domain psikomotorik itu yang diukur adalah penampilan atau kinerja. Oleh karena itu, seorang guru dapat menggunakan tes tindakan melalui tes identifikasi, simulasi, atau unjuk kerja. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah skala penilaian yang terentang mulai dari sangat baik sama dengan skornya 5, kemudian baik sama dengan 4, cukup baik sama dengan 3, kurang baik itu skornya sama dengan 2, dan tidak baik itu skornya sama dengan 1. Nah, berikut saya memiliki contoh penskoran instrumen bentuk psikomotorik. Baiklah, di sini saya memiliki contoh bentuk penskoran instrumen psikomotorik, yaitu di sini ada soal bahwa Bu Kurnia adalah seorang guru agama yang ingin mengetahui bagaimana seorang peserta didik melaksanakan sholat yang baik dan benar. Untuk itu, Ibu Kurnia ini meminta seorang peserta didik A untuk menunjukkan gerakan-gerakan sholat. Alat ukur yang digunakan adalah skala penilaian sebagai berikut. Di sini ada tabel pemberian skor untuk praktik gerakan sholat. Nah, di sini yang dinilai ada 6 aspek, yaitu yang pertama gerakan takbiratul ihram, yang kedua ini ada gerakan ruku, yang ketiga ada gerakan sujud, yang keempat ada gerakan tahiyatul awal, gerakan tahiyat akhir, salam. Nah, di sini ada skala penilaiannya yaitu 5, ini sama dengan sangat baik, 4 ini sama dengan baik, 3 ini sama dengan cukup, 2 sama dengan kurang baik, 1 ini sama dengan tidak baik. Nah, jika peserta didik A memperoleh skor 6, berarti mereka itu mendapatkan skor dari setiap aspek ini 1, jadi 6 dikali 1. Berarti peserta didik ini gagal atau tidak baik. Nah, bila peserta didik ini memperoleh skor 30, berarti setiap aspek ini mendapatkan skor 5. Artinya 6 dikali 5, yaitu 30. Berarti peserta didik ini berhasil atau sangat baik. Dengan demikian, mediannya itu yaitu 30 ditambah semua aspek tadi itu 6 dibagi 2, jadi 18. Kemudian karakan nilai tengah, jadi 18. Kemudian jika dibagi menjadi 4 kategori, maka akan diperoleh tingkatan sebagai berikut. Ini ada rentang skornya. Yang pertama itu skor yang terentang dari 6 sampai 12 berarti tidak atau kurang baik. Nah, di sini berarti mereka itu mendapatkan skor 1 dari setiap aspeknya dan skor 2 dari setiap aspek. Jadi 6 sampai 12. Nah, ini artinya tidak atau kurang baik.
Nah, skor 13 sampai 18 berarti cukup baik atau cukup berhasil. Berarti peserta didik ini mendapatkan skor 3 dari setiap aspeknya. Jadi dia itu mendapatkan 13 sampai 18 rentangannya. Nah, kemudian skor yang terentang dari 19 sampai 24 berarti baik. Nah, artinya mereka itu mendapatkan skor 4 dari setiap aspek. Jadi di sini skornya terentang dari 19 sampai 24 itu berarti baik. Nah, skor yang terentang dari 25 sampai 30 berarti sangat baik atau sempurna. Artinya peserta didik ini mendapatkan skor 5 dari setiap aspek. Jadi mereka itu mendapatkan skor yang sempurna. Demikian. Ini adalah contoh dari penskoran instrumen bentuk kognitif psikomotorik. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sistem penilaian acuan patokan, yaitu penilaian yang menggunakan acuan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Di dalam penelitian ini telah ditetapkan kriteria minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Jadi di dalam penilaian ini peserta didik harus menguasai secara tuntas materi yang telah diajarkan atau telah ditetapkan. Tetapi di dalam penilaian ini seorang pendidik ini lebih bekerja keras karena mereka harus menyiapkan remedial untuk peserta didik yang tidak mencapai ketuntasan pada kriteria yang telah ditentukan. Penilaian ini juga cocok digunakan untuk bentuk formatif maupun sumatif. Yang kedua yaitu penilaian acuan normatif, artinya pengukuran yang mendeskripsikan penampilan atas dasar posisi relatif seorang siswa terhadap siswa lain di dalam kelas ataupun kelompok. Nah, artinya di sini siswa A ketika berada di kelasnya itu akan mendapatkan nilai bagus, tetapi ketika berada di kelas lain itu belum tentu mendapatkan nilai yang bagus. Nah, di sini guru bisa menggunakan acuan norma yang ada di sekolah tersebut, atau guru ini juga dapat mengacu pada acuan normatif nasional. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan dari penilaian acuan patokan atau PAP dan penilaian acuan normatif atau PAN. Nah, berdasarkan kriteria, PAP ini memiliki batas lulus yang mutlak, sedangkan PAN ini memiliki batas lulus relatif. Kemudian berdasarkan tujuan dari PAP ini yaitu untuk mencapai kompetensi tujuan, sedangkan PAN ini untuk keperluan seleksi. Nah, kemudian ada berdasarkan tingkat kesukaran. Berdasarkan tingkat kesukaran, PAP ini soal lebih mudah banyak dibutuhkan, tetapi di PAN ini tingkat kesukarannya lebih ke perumusan tingkat kesukaran pada batas lulus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini ada bentuk sistem penilaian acuan normatif dan penilaian acuan patokan. Nah, di sini caranya itu yang pertama, hitung nilai rata-rata mean dari kelompok. Kemudian hitung nilai standar deviasi atau STD. Nah, di sini rumus mean atau rata-rata nilai itu ada jumlah nilai dibagi banyaknya data. Kemudian di sini ada rumus dari standar deviasi, yaitu ini rumus dari standar deviasi. Nah, di sini keterangannya itu XI itu adalah masing-masing nilai yang ada di dalam daftar nilai. Kemudian ini adalah nilai rata-rata yang ada di dalam daftar nilai tersebut. Kemudian N adalah banyaknya data dalam daftar nilai.
Nah, setelah kita mendapatkan rata-rata dan standar deviasi, maka kita akan melakukan konversi masing-masing nilai angka menjadi nilai huruf A, B, C. Nah, konversi nilai menggunakan aturan tertentu. Nah, aturannya seperti ini ya. Ini di atas M plus 1,5 STD dan sebagainya. Penjelasan dari tabel di atas ini yaitu ada di bawah. Nilai A diberikan untuk nilai di atas nilai rata-rata. Kemudian ditambahkan nilai 1,5 dikali nilai standar deviasi. Berikut juga di bawahnya ada penjelasan dari tabel tersebut. Setelah itu, ini adalah contoh perhitungan penilaian menggunakan acuan normatif. Nah, berikut ini contoh nilai dari 20 orang mahasiswa untuk satu jenis mata kuliah terdiri atas nilai ulangan atau NU, nilai pertengahan semester NPS, atau nilai ujian akhir NUA. Nah, di sini ada datanya. Kemudian menurut aturan yang telah ditetapkan itu nilai akhir adalah 20% dari nilai ulangan, 30% dari nilai pertengahan semester dan 50% dari nilai ujian akhir. Ditulis dengan rumus NA sama dengan 20%. Ini tanda kali di Microsoft Excel. Nilai ujian atau NU, kemudian ditambah 30% dikali nilai pertengahan semester ditambah 50% dikali nilai ujian akhir. Nah, dari data nilai mahasiswa ini akan dibuat nilai mahasiswa yang dikonversi menjadi nilai ABC. Untuk metode ini dapat digunakan penilaian acuan patokan. Nah, kemudian menggunakan metode penilaian acuan patokan. Untuk menghitung nilai akhir data mahasiswa tersebut di atas, menurut metode penilaian acuan patokan, di sini ketiklah data nilai mahasiswa ke dalam sheet mulai dari kolom A. Nah, setelah ditulis pada kolom, di sini ada rumus nilai akhir. Diketik pada sel F nantinya. Ini rumusnya. Kemudian rumus nilai huruf. Ketika nilai akhir sudah ketemu, maka kita harus mencari nilai hurufnya seperti A, B, C itu. Nah, ini rumus dari nilai huruf. Kemudian copy kedua rumus pada sel F2. Nah, di sini sel F di sini. Kemudian jika sudah mendapatkan hasil 1 di sini, maka tarik saja ke bawah. Setelah itu, data nilai akhir 20 mahasiswa setelah dikonversi menjadi nilai huruf seperti di atas ini. Ini sudah dikonversikan ke huruf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.